Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi dan Kodam 3 Siliwangi. Dimulai dari Prabu Niscala. Prabu Niscala adalah ayah Rahiang Dewa Niscala, memerintahkan kerajaan di Kawali Galuh Priangan Timur, mencapai kejayaan dan kemakmuran, membuat keraton yang bernama Surawisesa. Prabu Wangi adalah kakek Prabu Siliwangi, memerintah kerajaan selama 104 tahun sejak tahun 1367 sampai 1467. Dinobatkan menjadi raja. Dikenal di kalangan masyarakat, pengganti Prabu Wangi, tokoh calon kandidat pemerintah kerajaan Pajajaran ada Ratu Purana, Prabu Guru Dewanta Prana, Ratu Jayadewa, dan Sri Baduga. Rahiang Dewa Niscala adalah putra Prabu Niscala Wastu Kencana dan ayah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki karakter kepemimpinan Prabu Siliwangi, diantaranya mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, sikap kesatria. Prabu Siliwangi adalah cucu Prabu Wangi terpilih menggantikan Prabu Wangi. Memerintah di Pakuan Pajajaran, wilayah Pajajaran seperti Banten, Pontang, Cigedet, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Zaman keemasan selama 39 tahun dari tahun 1474 sampai 1513, memerintah kerajaan di Priangan Barat sekitar daerah Bogor. Strategi perang Prabu Siliwangi diantaranya Makarabiwa, Kartabiwa, Lingsabihwa, Singhabihwa, Garudabihwa, Cakra Bihwa, Sucimuka Brapanjara, Asumaliput, Mekar Sipir, Gagak Sangkur, Luwak Maturut, Kudang Sumeka, Babah Buhaya, Ngalingga Manik, Lemah Emrewasa, Adipati, Prabu Sakti, Pakai Prajurit, dan Tapak Sawetrik. Kemudian Prabu Siliwangi merupakan Sri Baduga Maharaja, dikenal sebagai Ratu Pakuan dari Ratu Sunda. Sebelum Prabu Siliwangi wafat, Prabu Siliwangi memberikan wangsit yang isinya sing sahabae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadis sakleres Siliwangi manehna bakal nanjung kirupna, bakal mulia gumelarna kawangikeun sabuana panca tengah, nyaeta lamun manehna jujur singatria teuneng gumati kasiletik nyaah
ka rakyat satra wibawa kasasama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kesenangan bakal lara balangsak saedanna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Yang artinya barang siapa menggunakan nama Siliwangi dan merasa dirinya menjadi sakleres, Siliwangi akan agung hidupnya mulia gelarnya dan akan harum ke semua penjuru dunia, yaitu apabila dia jujur kesatria memperhatikan si kecil sayang kepada rakyat dan wibawa kesesama. Sebaliknya hidupnya tak akan mendapatkan kesenangan, akan lara sengsara selamanya apabila ingkar dari patokan tersebut. Kemudian Prabu Siliwangi memiliki istri yang bernama Subang Lara, memiliki anak yang bernama, anak pertama beragama Islam Walang Sungsang, yang kedua Rara Sangtang, yang ketiga Raja Sanggara, dan lain-lain. Mereka semua adalah murid dari Syekh Datuk Kafi, gurunya orang Islam di Ampara Jati. Walang Sungsang diberi julukan oleh Syekh Datuk Kafi Ki Samadullah. Pada tahun 1445 mendirikan pemukiman di hutan pantai yang diberi nama Cirebon Larang atau Cirebon Pasisir. Kemudian dipimpin oleh Ki Danusela. Ki Danusela kemudian wafat, dilanjutkan oleh Walang Sungsang yang dibantu oleh Ki Gede Tapa. Kemudian Walang Sungsang membuat keraton pasukan. Kemudian Ki Samadullah diberi gelar dari gurunya di Mekah, yaitu Haji Abdullah Iman. Menikah dengan putri Ki Danusela bernama Rentariris Kancalarang. Nah, kemudian Prabu Guru Dewanta Prana berganti gelar menjadi Sri Baduga Ratu Haji, di Pakuan Pajajaran menjadi Sri Sang Ratu Dewata. Nah, Sri Baduga Maharaja mengutus Ki Jagabaya Ki Jagabaya menyampaikan tanda kuasa dan memberi gelar kepada Walang Sungsang dengan gelarnya Sri Mangana, yaitu Raja Bijaksana, membuat prasasti kebantenan dan batu tulis. Masa pemerintahan Sri Baduga, masa Gemuh Pakuan, kota Pakuan berpenduduk banyak. Sri Baduga merupakan Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Kodam TNI. Perjuangan Siliwangi yang mengharumkan nama TNI. Pada tahun 1945 sampai 1948 berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan menghadapi agresi Belanda 1 dan 2. September 1948 menumpas pemberontakan PKI Musso di Madiun. Tahun 1950-1959 menumpas pemberontakan APRA dan AJIS. Tahun 1949 sampai 1962 menumpas gerakan Kahar Muzakkar. Tahun 1961 sampai 1964 terlibat dalam operasi Trikora dan Dwikora. Tahun 1993 sampai 1994 terlibat operasi pengamanan di Timor Timur di bawah pemimpinan Letko Teguh Wiono. Tahun 1997 sampai 1998 terlibat operasi di Timur Timur di bawah pemimpinan Letko Robi Winkadir B berhasil menembak
mati Fertilin. David Alex setahun kemudian terlibat operasi lagi dipimpin oleh Lekosanus Abastari. Setahun berikutnya terlibat dalam rangka pengamanan jejak pendapat rakyat Timur di bawah pimpinan Lekol Agus Supriyadi. Tahun 1999 sampai 2000 terlibat dalam operasi pengamanan di Ambon di bawah pimpinan Lekol Daniel Effendi. Tahun 2000 sampai 2001 terlibat dalam operasi pengamanan di daerah Aceh. Salah satu hasilnya Panglima Gam Tengku Mahdi tertembak mati. Operasi di Aceh terus berlangsung sampai tahun 2023. Tahun 2000 sampai 2003 terlibat dalam operasi pengamanan di Maluku Utara. Tahun 1958 sampai 1959 batalion dari Kodam Siliwangi bertugas di Mesir. September 1960 sampai Mei 1961 batalion Kodam Siliwangi bertugas di Kongo. Tahun 1980 batalion Kodam Siliwangi mengirim personil dalam rangka mencapai perdamaian di Kamboja di Mesir. Kodam Siliwangi mengirim observer Mayor TP Jatmiko untuk mengusahakan perdamaian di Kuwait. Tahun 1990 sampai 1995 Kodam Siliwangi aktif dalam pasukan perdamaian PBB di Bosnia. Tahun 1980 sampai 1995 aktif terlibat dalam HMD ABRI Masuk Desa. Tahun 1996 sampai 2003 aktif terlibat dalam TNI Manunggal Membangun Desa dan lain-lain. Sejarah pembentukan TNI tanggal 17 Agustus 45. Awal tumbuh TNI dari sejarah kemerdekaan Indonesia. 23 Agustus 1945 mengumumkan berdirinya Lembaga Pertahanan Rakyat yang dinama Badan Keamanan Rakyat BKR. 10 November 1945 terjadi perang besar-besaran di Surabaya. Kota Surabaya diserbu pasukan sekutu Inggris dari darat, laut, dan udara. 12 November 1945 Sudirman diangkat sebagai pemimpin TKR atau ABRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. 13 Desember 1945 Jenderal Sudirman melancarkan serangan mematikan di Ambarawa, Magelang, lalu meraih kemenangan besar. 15 November 1945 Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR atau ABRI. 7 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat TKR berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 2/19/1946. 25 Januari 1946 nama TKR berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. 3 Juni 1947 nama Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai pengganti TRI. Di era Orde Baru, pemerintah RI menetapkan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI sebagai nama resmi Tentara Nasional. Peristiwa Bandung Lautan Api. Tanggal 22 Maret 1945, maka Sekutu menghubungi pihak RI untuk menuntut wilayah Bandung dikosongkan dari unsur-unsur pasukan bersenjata. 23 Maret, Inggris sudah menyebarkan pamflet-pamflet yang isinya maklumat. Sebelum 24 Maret 1946 jam 24.00, kota Bandung harus sudah dibersihkan dari semua unsur tentara bersenjata dan laskar. 24 Maret 1946, Nasution mengeluarkan perintah agar pegawai dan rakyat segera keluar dari kota Bandung sebelum pukul 24.00 agar kota di bumi hanguskan, gedung-gedung dihancurkan atau dibakar dan
pos militer dipindahkan ke Dayakolot. Kepahlawan di Dayakolot pada tanggal 10 Juli 1946, beberapa prajurit di barisan banteng RI, Pangeran Bapak dan Hizbullah mendapatkan misi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayakolot. 11 Juli 1946 terjadi ledakan hebat disertai getaran bumi dan kepulauan asap hitam tebal di angkasa. Peristiwa itu membuktikan telah berhasil menyelesaikan misinya. 17 Agustus 1957 didirikanlah Tugu Peringatan di Dayakolot. Kemudian peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer meliputi serangan ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 17 Januari 1948 PBB menyerukan dilakukan perundingan perdamaian antara pemerintah RI dan Belanda, yaitu adalah perundingan Renville. 1 Februari 1948 sampai 22 Februari 1948 beribu-ribu pasukan divisi Siliwangi bergerak ke Yogyakarta dan sekitarnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kereta api, dan ada juga yang naik kapal laut. 18 September 1948 Kolonel Sumarsono memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dengan dukungan pasukan Brigadir 29. 30 September 1948 pasukan dari Batalion Kian Santang Siliwangi berhasil memasuki kota Madiun yang menjadi markas PKI dipimpin oleh Musso. 13 Oktober 1948 benteng terakhir PKI berhasil direbut TNI. 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota RI Yogyakarta. Lapangan terbang Mangguwo dibom oleh pesawat-pesawat Belanda. 22 Desember 1948 Januari 1949 prajurit Siliwangi beruntung karena peristiwa Long March menjadi legenda yang hanya melekat pada divisi Kodam Siliwangi. Kemudian ke divisi Siliwangi menghadapi gerakan DITI. Tanggal 25 Januari 1949 terjadi pertempuran sengit antara divisi Siliwangi dan pasukan Kartosuwiryo di Antralina dekat Malangbong. Antara 1950 sampai 1957, DITI berpengaruh begitu kuat di kawasan Priangan Timur, yaitu di daerah Tasikmalaya dan Ciamis. Tahun 1955 sampai 1961 pengungsi mencapai 209.355 per tahun, sedangkan korban jiwa pada 1959 mencapai 2.447. 18 Maret 1957 mereka bersepakat membentuk organisasi yang bernama Badan Musyawarah Alim Ulama BMAU. 27 Maret 1958 hubungan antara ulama dan militer semakin erat. Hubungan antara ulama dan militer semakin erat lagi tatkala dibentuk lembaga kesejahteraan umat LKU di daerah Swatantra 1 Jawa Barat berdasarkan keputusan penguasa perang daerah Swatantra 1 Jawa Barat nomor 59-3-PPD 1958. Era Orde Baru, hikmah dan pelajaran sejarah dari konflik Siliwangi DITI yang paling berharga adalah munculnya gagasan dibentuknya Badan Kemusyawaratan Alim Ulama yang kelak kemudian menjadi Majelis Ulama Indonesia MUI. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.